Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa ruju'ul insani al-khasih wa wusulihi ila watanihi wa huwa al-qurbatu bi'ilmil haqiqatih. Kembalinya manusia yang khas, yang khusus, yang istimewa, dan nyambungnya atau sampainya manusia khas tersebut ke tempat asalnya, yaitu alam qurbah, alam hakiki, hakikatul Muhammadiyah atau hakikatul insan. Bi'ilmil haqiqati ialah dengan mengerjakan ilmu hakikah. Wa huwa at-tauhidu fi alamil lahut. Yang dinamakan ilmu hakikah ialah penyatuan diri di alam kesucian, di alam lahutiyah. Fi alami khayalatihi fid dunya, di alam khayalnya di dunia atau melalui Baitul Maqdisnya, bisabab ibadatihi, dengan sebab atau dengan perantara ibadahnya atau imtithal awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi dengan tadi menerima musyaqqatin nafsaniyah, dengan sabarnya, dengan amal solehnya, dengan segala apa yang dia perbuat, dengan kebajikan yang dia perbuat di dunia oleh jasmaninya. Jadi di sini harus harus sinkron, harus berkesinambungan antara apa? Antara amal soleh dengan zikir atau dengan tauhid fi alamin lahut. Jadi penyatuan diri di alam kesucian dengan amal solehnya jasmaniyah, itu dua hal yang saling berkaitan. Artinya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, zikir atau penyatuan diri di alam lahut tersebut sawaun kana naiman au ghairahu, baik dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan terbangun. Bal idza namal jasadu wajadal qalbu fursatan fayadhhabu ila watanihil asli. Bahkan ketika jasad manusia sedang tertidur, maka wajadal qalbu fursatan, fursatul qalbinya atau lorong hatinya akan terbuka, fayadhhabu ila watanil asli, maka rohaninya akan pergi ke tempat aslinya. Imma bi kulliyatihi, kadang dengan kuliahnya. Artinya dengan kuliahnya ikut semua akal jadi akal batiniyahnya itu ikut semua, rasanya juga ikut semua, sehingga ketika dia tidur maka di jasmani tidak ada terasa apa-apa kecuali dia ada rasa sambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kuliah. Atau bi juz'iyah, sebagian. Bagaimana yang juz'iyah? Hatinya, fursatul qalbinya dia terbuka dan ruhaniyahnya menghadap ke hadratil ilahiyah, menuju alam kudusiyah, sedangkan telinga masih bisa mendengar, akal masih bisa berpikir, sehingga ketika ada orang datang, orang memanggil, dia mendengar semua. Ada orang bercakap di sekitarnya, di sampingnya misalnya, dia mendengar dengan sempurna. Ini yang bijuz'iyatihi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menyempurnakan jiwa seseorang ketika seseorang tersebut mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum mati maka Allah akan menyempurnakan ketika dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mautu yursilul ukhra ila ajalin musamma, maka Allah akan memanggil orang yang sudah meninggal menghadap di sisinya,
wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan akan melepaskan, membiarkan orang yang belum meninggal, artinya orang yang disempurnakan dalam keadaan tidur, dikembalikan lagi terbangun dan melanjutkan misinya untuk menyempurnakan imannya menghadap ke hadratil ilahiyah, melanjutkan zikirnya ketika dalam keadaan terbangun ila ajalin musamma, sehingga dia mencapai waktu yang telah ditentukan untuk menghadap secara sempurna dengan kematiannya. Jadi Allah menyempurnakan zikir seseorang ketika menyempurnakan penyatuan diri seseorang ketika orang tersebut mati. Memang dalam ayat ini Allahu yatawaffal anfusa ini multi interpretatif. Tapi kita ambil dari satu sisi pemahaman saja, bahwa Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah akan menyempurnakan jiwa seseorang ketika manusia tersebut mati. Artinya penyatuan diri kepada Allah itu akan disempurnakan. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang tidak meninggal maka Allah akan menyempurnakan ketika dia tertidur. Jadi ketika manusia itu tertidur, maka manusia yang ahli zikir, dia akan lebih sempurna dalam zikirnya, dalam penyatuan diri kepada Allah. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Naumul alimi khairun min ibadatil jahil." Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Yang dimaksud di sini al-alim ialah ba'da hayatil qalbi binuri tauhid. Orang alim yang hatinya sudah hidup dengan nur tauhid, walam wa mulazamati asma'it tauhidi bilisanis sirri, dan dengan menyempurnakan dan dengan terus-menerus mulazamah menyebutkan asma'it tauhid dengan lisan sir. Apa lisan sir? Lisan bi ghairi hurufin wala sautin. Lisan yang tanpa huruf, tanpa suara. Jadi di sini tidak ada kalimat. Jadi yang disebut alim di sini adalah orang yang hidup hatinya, bukan orang yang banyak hafal kitab ini, kitab itu, bukan seperti itu. Makanya kemarin waktu saya membuat catatan, saya teringat dengan seseorang yang menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Karena dia mendapatkan faidah rahmani yang luar biasa dari Allah, sehingga dia bisa membimbing umat di sekitarnya tanpa harus banyak teori, seperti ini, tanpa harus belajar. Terus apakah bisa kita meniru seperti itu? Ya sulit meniru yang seperti itu. Kenapa? Karena itu murni pemberian dari Allah. Kita yang seperti kita ini harus berusaha, harus mengkaji, harus melalui teori. Kalau kita mau meniru yang tanpa teori, itu ditegur oleh Allah. Wa ma ana alaikum biwakil. Aku bukan pesuruhmu, jangan kau suruh-suruh aku. Artinya harus memproses kita. Jadi harus memproses, harus belajar, harus belajar teori. Kenapa? Karena pemberian Allah secara langsung itu tergantung dari kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa hanya dengan berdoa, mengharap, itu menghayal namanya. Jadi nggak bisa. Justru itu akan semakin menjauhkan kita dari Allah. Tapi kalau memakai teori, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu sirku dan aku adalah sir manusia. Artinya apa? Ketika manusia sirri, ketika manusia hatinya sudah hidup, dia menyatukan diri kepada Allah,
mulai dari alam zihni sampai ke alam qudsi, mulai dari alam muluk, alam malakut, alam jabarut sampai ke alam qudsinya, melaksanakan zikir, melaksanakan kajian, maka dia mendapatkan sebuah sir, sebuah rahasia yang Allah titipkan di dalam hatinya, dan sir tersebut tidak bisa dibuka kepada orang lain, hanya dia yang bisa merasakannya. Jadi kalau mau merasakan, ya harus bisa berzikir, harus bisa mencapai tingkatan seperti dia. Jadi nggak bisa diceritakan ini, itu bohong semua, itu pendusta. Wa qala Allah Ta'ala fil kahfil hadisil qudsi, dan Allah berfirman di dalam hadis qudsi, inna ilmal batini huwa sirrun min sirri aj'aluhu fi qalbi abdi. Sungguhnya ilmu batin itu adalah salah satu sir, salah satu rahasia dari rahasiaku. Aj'aluhu fi qalbi abdi, yang aku titipkan di dalam hati hambaku. Wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, dan tidak ada yang bisa bersemayan di dalamnya kecuali aku. Itu sabda Allah. Jadi orang yang sudah mempunyai ilmu batin dan mengamalkan ilmu batin, maka Allah titipkan sirullah di dalam hatinya. Allah titipkan sirullah di dalam hatinya. Dan yang bisa mencapai sirullah di dalam, yang bisa bersemayam di dalam tersebut adalah hanya Allah. Jadi apa yang tersirat di dalamnya adalah apa yang diberikan, adalah siraman atau curahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di alam itu malaikat muqarrab pun tidak bisa mendekat. Semoga kita menjadi manusia yang mencapai kursinya, manusia yang lebih sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang bisa mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Demikian dulu. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bissawabih.